Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman, yaitu dari seorang anak ajaib saat ini, Nodirbek Abdusattorov. Tim Uzbekistan menghadapi tim Amerika Serikat, di mana ia bertemu dengan salah satu pemain terbaik, Fabiano Caruana. Dan bagaimana berlangsungnya permainan ini, mari kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Fabiano Caruana melangkah dengan pion ke D4, dibalas D5, gajah ke F4, mengarah London System ke depan. Kuda ke F6, pion ke E3, lalu C5, dan kuda ke F3. Dilanjutkan dengan kuda ke C6, kuda ke D2, di mana ke depan pada ciri khas London System, di mana mensupport pion ke C3. Pion C memukul pion D, dilanjutkan dengan pion memukul kembali, gajah ke F5. Gajah ke B5 langsung mengepin kuda, menteri ke B6 menantang gajah, C4, saat ini pion memukul pion, lalu A4 mensupport gajah, membuat suatu variasi yang cukup komplikatif ke depan. Gajah ke D3 saat ini, lalu kuda ke E5. Kita lihat teman-teman, menekan juga kuda, di dalam pos ini pernah dimainkan yaitu dengan mengusir gajah, dipilih E6 dari Nodirbek Abdusattorov, dan inilah langkah novelty. Menteri ke F3 dimana juga menambah tekanan terhadap kuda, benteng ke C8, dan putih memutuskan dengan kuda memukul gajah, pertukaran menteri memukul pion, lalu A6. Sebelum menyelamatkan gajah, kuda ke C4 terlebih dahulu aktif mengancam menteri, tetapi sebelum menyelamatkan menteri lagi-lagi memilih suatu variasi yang cukup komplikatif, gajah ke B4 skak. Sehingga gajah menutup, maka pertukaran gajah terjadi, barulah menteri ke C7, maka gajah memutuskan memukul kuda, menteri menerima tentunya mengancam kuda sehingga kuda ke E3, dan setelah ini masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Dan bagaimana hitam untuk melanjutkan permainan, dipilih kuda ke E4, mensentralisasi juga mengancam menteri ke B4, maka benteng ke D8. Kita lihat dengan menteri ini teman-teman mengikat juga menteri sehingga tetap harus melindungi pion, benteng ke D8 dan A5 saat ini, kuda ke D6 di mana mereposisi diri, benteng F ke D1. Kuda ke B5 mengancam juga pion D5 teman-teman. Inilah langkah inisiasi yang coba dimainkan oleh Fabiano Caruana dengan tujuan mengorbankan pion ini, membuka petak F5 bagi kuda. Dan kita lihat akan di forking ke depan sehingga menteri ke C5 teman-teman. Kita lihat apabila juga diterima, maka tiada lagi forkingan ke depan karena benteng tidak lagi di posisi ini, sehingga menteri ke H4 dan F6 saat ini mengontrol petak penting G5. Mengapa ini cukup penting? Apabila dicoba semisal dengan raja melangkah ke H8, ini akan draw teman-teman dengan paksaan kuda memukul pion. Tentunya diterima, maka di sini akan selalu dilakukan repetition skak teman-teman. Dan juga menteri ke G5, raja ke F8 juga tetap akan langkah bolak-balik. Karena apabila dicoba raja berpindah ke file E, ini akan fatal karena ada kesempatan benteng ke E1 skak, raja ke D7, maka akan terjadi zigzag teman-teman. Kita lihat apabila langsung berpindah ke file C, benteng akan aktif dan menteri akan hilang, sehingga apapun ditunda tetap akan dipaksa raja akan tetap menyentuh bagaimana file C, sehingga benteng ke C1 menteri akan tumbang teman-teman. Untuk itulah di posisi sebelumnya harus tentunya repetition. Kita kembali. Nodirbek membaca hal ini sehingga ia memutuskan F6, dilanjutkan dengan menteri ke G4. Kita lihat ancaman skakmat ke depan apabila juga salah melangkah, semisal benteng mencoba melindungi masalahnya, kuda akan melakukan skak, membuka menteri mengancam benteng. Salah satu yaitu dengan benteng ke C7, salah satu opsi dipilih G6 saat ini. Kuda ke D4 juga ke depan, kita lihat main forking sehingga kuda langsung memukul kuda, pertukaran raja ke F7. H4 saat ini langkah inisiatif mulai mengetek menteri ke B5. Kita lihat selain mengancam pion juga mengaktifkan benteng ke depan, benteng ke E1 dan benteng ke E8, dan ini cukup penting langsung juga mengambil alih teman-teman. Apabila dicoba semisal menteri memukul pion ini, masalahnya menteri ke E6 skak ini cukup fatal sehingga raja berpindah, maka menteri ke E7 skak
Kita lihat teman-teman, pion ini akan tumbang, dan walaupun benteng dapat melakukan ancaman ke depan, masalahnya ini akan dilakukan tempo skak, sehingga raja wajib berpindah, benteng juga langsung ke E7 skak, raja ke G8 memukul pion skak, dan ini pun akan ancaman skak teman-teman. Jadi harus sangat hati-hati. Kita kembali. Untuk itulah di dalam posisi Nodirbek, Abdusattorov lagi-lagi mengetahui hal ini. Benteng ke E8 dipilih, sehingga benteng ke D1, saat ini benteng ke C4. Memaksa juga pertukaran karena tidak mungkin juga benteng memukul pion, kita lihat teman-teman, sehingga pertukaran benteng terjadi, lalu H5. Pion memukul pion juga memperusak struktur pion, dan menteri ke F4 saat ini mengaktifkan diri ke depan. Raja ke G6, menteri ke C7 juga ke depan dapat membawa benteng. Saat ini benteng ke E4, lalu menteri ke C8 melakukan skak ke depan, benteng ke E8 mengancam. Di sini diberikan signal untuk langkah repetition, tetapi lagi-lagi setelah dipikirkan oleh Nodirbek Abdusattorov, ia memilih menteri ke B4, di mana juga mengcounter attack raja ke H2 saat ini. Walaupun paksaan draw bisa dipilih oleh Fabiano Caruana dengan menteri ke G8 skak, kita lihat tidak mungkin salah melangkah, pion akan hilang, sehingga raja ke H6, sehingga menteri ke H8, dan ini juga mengancam sehingga raja kembali, dan ini pun akan terjadi repetition teman-teman. Namun tentunya tidak tertarik dari Fabiano Caruana, ia mencoba raja ke H2, sehingga ada kesempatan menteri ke E7. G3 saat ini, maka H4 dilanjutkan menteri ke G8 skak, raja ke H6, raja ke G2, dan F5, yaitu juga membuka ruang bagi menteri. Menteri ke C8 saat ini, maka pion memukul pion. Di sini langkah benteng mengancam menteri, salah satu opsi dipilih menteri memukul pion teman-teman. Maka coba teman-teman Anda post seperti ini, apa langkah satu-satunya untuk tetap hitam unggul di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng ke H4, dan ini cukup penting teman-teman, sehingga diputuskan oleh Fabiano Caruana raja menerima pion. Idenya seperti ini, apabila saat ini dengan benteng ke D7 terlihat menyeramkan, masalahnya benteng ke H2 skak sangat penting, dimana setelah memukul pion tentunya membawa menteri ke H4 skak, raja ke F3, benteng memukul pion dan menteri akan tumbang. Inilah teman-teman langkah benteng selanjutnya cukup powerful, sehingga di dalam posisi apabila juga diterima dengan pion, misalkan masalahnya menteri ke E2 skak. Lihat di sini benteng akan hilang, apabila juga menteri menutup justru benteng ke H2 skak, menteri akan tumbang, jelas hitam menang kualitas. Untuk itulah teman-teman langkah benteng ke H4 sebelumnya sangat powerful, sehingga dipilih raja memukul pion, membawa juga benteng ke H5 mengancam menteri, menteri ke F4 skak, sehingga menteri menutup skak, memaksa pertukaran ditukarkan saja oleh hitam dengan harapan juga di dalam posisi ini unggul pion teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng ke D6 skak, raja ke H5, benteng ke D7, dan benteng ke B5 mensupport pion. Di sini benteng memukul pion skak, raja ke G6, benteng ke C7, dan benteng juga memukul pion. Apabila juga benteng memukul pion, di sini juga memukul pion tempo skak, sehingga raja ke E5, B5 saat ini mempersolid satu sama lain. Benteng ke C6 skak, raja ke H5 dapat saja menghindar ke depan, dicoba untuk mempromosikan pion. Di sini juga A5 mempromosikan pion teman-teman. F5, A4, benteng ke C8, A3, benteng ke H8 skak, raja ke G5. Selalu dilakukan skak, tetapi raja dapat mendekat teman-teman. F6 setelah benteng ke F2. Di sini juga Fabiano Caruana menyerah. Karena apa Fabiano Caruana menyerah? Apabila kita lanjutkan raja ke E6 mensupport pion, tetap juga A2, F7 promosi, membiarkan putih promosi, tetapi dimakan saja oleh benteng, sehingga kita lihat pada akhirnya bahwa hitam unggul kualitas. Bagaimana teman-teman? Permainan cukup menarik yang coba dibawakan oleh Nodirbek Abdusattorov yang merupakan juga juara dunia kategori catur cepat saat ini. Merupakan di usia muda yang sangat luar biasa teman-teman, dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita, dan tekan notifikasinya karena ke depan juga dari bintang muda Pragnananda dan juga Gugesde kita akan mencoba membahas teman-teman. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.